Restu seorang pemuda, umurnya sekitar 23 tahun. Dia punya pacar namanya Ayu yang umurnya 19 tahun, mahasiswi semester pertama di salah satu universitas swasta di Jakarta Barat. Ayu ini anaknya kalem dan pendiam. Hubungan mereka juga baik-baik saja, jarang berantem. Pokoknya hubungan mereka ini penuh dengan keromantisan. Ayu ini adalah anak perantau. Selulus SMA di Kalimantan, Ayu kuliah di Jakarta sendirian, gak ada keluarga. Makanya selain sebagai pacar, Restu adalah sosok kakak bagi Ayu. Ya bisa dibilang bisa melindungi lah. Mereka pacaran sekitaran setahun setengah. Semuanya baik-baik saja sampai Restu yang mulai merasa bosan. Ayu yang terlalu baik, tidak ada tantangan, dan hubungan terasa sangat datar. Saat itu Restu minta hubungan mereka break. Ayu sedih banget waktu itu. Dia nangis. Restu serba salah. Tapi dia gak mau nerusin hubungan sedangkan hatinya udah gak di situ. Dia takut malah nanti dia selingkuh dan bisa lebih sakit pastinya. Hari itu di awal bulan Januari, Restu berpisah dengan Ayu. Keputusan yang di kemudian hari akan sangat disesalinya. Alasan dari Restu hanya sekedar bosan katanya. Tapi bosan dalam hubungan itu bahaya sih emang. Kalau nggak kuat bertahan bisa jadi main serong. Kalau kakak ingin balik, Ayu tetap di sini ya nunggu kakak. Kata Ayu saat itu mereka berpisah. Perpisahan yang menyedihkan karena Restu sejatinya juga sedih tapi juga masih sayang. Ya kadang emang hubungan seabsurd itu kan. Mereka sama-sama nangis pas pisah. Di depan kosan Ayu, Restu memeluk Ayu dengan erat. Ia berharap dengan pergi sebentar, rasa itu kembali hadir. Rasa cinta yang meletup-letup seperti jagung berondong. Restu waktu itu baru masuk kerja. Jadi wajar ia merasa hidupnya monoton. Nah Ayu kan anaknya kalem, gak ada ekspresif, gak bisa menghibur waktu Restu yang lagi capek. Bukan salah Ayu, tapi itu yang Restu rasakan waktu itu. Dia mau sendiri daripada nyakitin Ayu pada saat itu. Tapi nyatanya 6 bulan setelah pisah dengan Ayu, Restu mulai merasakan kangen itu lagi. Perasaan itu lagi muncul. Restu emang gak pernah cari pengganti. Kenangan-kenangan bersama Ayu sekelebat muncul. Restu pikir mungkin ini saatnya dia kembali. Tapi saat itu yang Restu temukan bukan Ayu yang ia kenal. Bukan Ayu yang lugu, yang ramah, dan penyabar. Luka itu telah menghancurkan sehancur-hancurnya. Ia kehilangan sosok kakak dan Ayu tidak punya arah. Restu menemui Ayu di kosnya. Ayu sudah jadi sosialita ibu kota yang senang dugem sama teman-temannya. Waktu Restu datang, Ayu sedang berdandan memulas lipstik merah di bibirnya. Ayu, gue pengen ngomong sesuatu, kata Restu. Ia kaget saat melihat Ayu yang sekarang. Restu, ada apa lagi? Kamu masih nunggu aku kan, seperti kata kamu waktu itu, tanya Restu. Ayu berhenti berdandan, lalu menatap Restu dalam-dalam. Enggak, jangan harap kamu bisa balik setelah kamu pergi ninggalin aku. Kita udah kelar dan selamanya akan begitu, jawab Ayu lugas. Dan Restu hanya terdiam. Ia berbalik badan lalu berjalan meninggalkan Ayu. Hatinya hancur bukan karena Ayu menolaknya, tapi melihat Ayu kini jadi orang yang sangat berbeda. Waktu Restu mau menuruni tangga kos Ayu, Restu ketemu seorang cowok berbaju rapi dan wangi. Mereka sempat bertatapan, lalu Restu melihat cowok itu jalan ke depan pintu kamar Ayu. Restu segera turun. Dia tak sanggup lagi melihat Ayu menyambut cowok itu. Ada sebuah rasa kecewa, tapi Restu tahu itu semuanya salah. Ia berusaha melalui hari seperti biasa, hingga 3 bulan kemudian ia mendengar kabar yang sangat membuat hatinya hancur. Kabar itu adalah Ayu meninggal, overdosis di kamarnya. Di sini kalian mulai menerka apa yang terjadi sebenarnya dengan Ayu. Jasad Ayu dipulangkan ke Kalimantan.
Restu tak dapat menghadiri pemakamannya. Restu hanya bisa menangis sesenggukan di kamarnya berhari-hari. Setiap terbayang wajah Ayu, setiap itu pula ia menangis. Semakin Restu sedih, semakin sering Ayu hadir di mimpinya. Hingga suatu malam pukul 2 Restu terjaga. Ia mendengar suara perempuan menangis di luar kamarnya. Padahal di apartemen itu hanya ada dia saja. Restu menarik selimutnya, tapi suara itu semakin jelas terdengar. Tangisannya pilu, begitu sedih dan begitu menyayat hati. Lalu tangis itu berhenti. Beberapa saat Restu terdiam. Pelan-pelan ia mengintip dari balik selimut. Dan seorang perempuan yang ia kenal duduk di ranjangnya. Itu wajah Ayu dengan tatapan sayu. Matanya baru saja menangis. "Kak, Ayu masih di sini nunggu kakak," lirih suara itu. Badan Restu langsung kaku, gak bisa gerak, gak bisa ngomong apa-apa. Ia merasakan tangan Ayu yang dingin mengelus kakinya. Tegang, lalu Restu pingsan. Pagi harinya Restu terbangun dengan badan remuk redam. Terasa begitu lelah. Padahal ia merasa tidurnya cukup. Ia teringat peristiwa malam harinya. Dia sih mikirnya palingan kejadian itu cuma ada dalam mimpi. Ia terlalu merindukan Ayu sampai-sampai ia bermimpi buruk, pikirnya begitu. Tapi ia menyadari ada yang berbeda dari kamarnya. Ia kenal aroma itu. Aroma parfum kesukaan Ayu. Aroma itu memenuhi ruangannya. Restu saat itu panik dan dibukanya pintu balkon apartemennya. Disemprotkan juga pewangi ruangan, tapi aroma itu tak hilang juga. Dari mana aroma itu? Pertanyaan itu yang mengisi kepala Restu. Dan bagaimanapun hari itu juga ia harus tetap bekerja. Dan aroma itu semakin kuat ketika ia memasuki kamar mandi. Saat mandi, Restu merasakan sesuatu di kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, beberapa helai rambut panjang hanyut ke lubang pembuangan. Restu mengambil salah satunya dan itu jelas bukan rambutnya. "Kak, Ayu di sini nunggu kakak." Restu tersentak seperti ada suara Ayu berbisik di telinganya. Siang itu Restu cemas. Kenapa Ayu menghantuinya? Mereka sudah lama berpisah. Dan apa salah Restu hingga Restu merasa dirinya harus dihantui? Hari itu Restu lembur di kantornya. Ia pulang sedikit larut. Dan saat ia membuka kamar apartemen, aroma parfum Ayu masih memenuhi kamarnya. Jujur saja Restu stres. Ia hanya berganti pakaian lalu pergi, hendak menginap di rumah temannya. Tapi kejadian aneh terjadi lagi. Saat Restu hendak keluar, pintu kamarnya tak bisa dibuka. Restu mencoba berbagai cara namun pintu tak kunjung terbuka. Lalu Restu terduduk di depan pintu dan ia menangis. "Maafin aku, Yu, maafin aku. Maafin aku udah ninggalin kamu," kata Restu memohon. Restu berpikir mungkin Ayu marah karena Restu ninggalin Ayu, makanya Ayu di situ gangguin Restu. Restu melihat seseorang berdiri di balkon apartemennya. Dari balik tirai tipis, Restu mengenali bahwa itu terlihat sebagai seorang perempuan, dan itu sepertinya Ayu. Pelan-pelan terdengar suara tangisan, dan saat itu Restu tambah panik. "Ayu masih di sini, Kak," kata sebuah suara di tengah suara tangis. Restu panik, lalu ia menelpon ke lobi dan minta dibukakan pintu pada security. 5 menit. Iya, 5 menit. Selama itu Restu terus mendengar suara itu. Restu dapat mendengar suara tangis itu secara jelas. Lalu pintu terbuka. Restu keluar dan memeluk Pak Satpam. "Terima kasih, Pak." Bajunya saat itu terlihat basah oleh keringat. Malam itu Restu menginap di apartemen temannya, namanya Bobby. Restu menceritakan semua yang dialaminya. Dan Bobby hanya ngakak, gak percaya. Katanya Restu cuma terlalu kangen sama Ayu, sampai kebayang mulu. Restu mulai berpikir apa ia emang mulai gila. Apa sebenarnya saking depresinya dia sampai jadi halusinasi kayak gini? Yang jelas Restu masih gak berani balik ke apartemennya. "Lo gak aneh ya pakai parfum cewek gitu? Enak sih aromanya,"
Kata Bobby di hari ketiga Restu menginap. Restu baru saja pulang kerja. Restu menciumi bau badannya. Sialan, ia kenal aroma itu. Aroma yang terus menghantuinya. Muka Restu mendadak pucat saat itu. Dia nyusulin gue, Bob. Dia siapa? Ayu, Bob. Itu aroma parfum Ayu. Wah, ngarang lo. Nakut-nakutin gue lo ya. Sumpah itu aroma parfum Ayu, gue gak bohong. Ayu nyariin gue, Bob. Ayu nyariin gue. Shit, terus ini kosan gue berhantu dong. Ya mana gue tahu, yang jelas dia ngikutin gue. Kalau gitu lo mending cabut deh. Ntar kosan gue ada apa-apanya lagi, kata Bobby. Gila lo ya, bukannya nolongin malah ngusir gue, kata Restu. Bercanda kali, udah di sini kita berdua. Kalau si Ayu nongol kita hadepin bareng, kata Bobby. Malam itu Restu tidurnya nggak tenang banget. Ia selalu ngerasa diliatin. Si Bobby malah udah ngorok. Tuh anak emang pelor soalnya. Sekali nempel molor kayak orang mati. Nah, pada saat jam 1 malam tiba-tiba pintu kamar kos Bobby diketuk seseorang. Berulang-ulang. Restu berusaha ngebangunin Bobby, tapi Bobby kayak kebo. Susah bener dibanguninnya. Terpaksa Restu jalan ke pintu sendirian. Pada saat Restu membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Dan saat itu, Restu menyadari suatu hal. Ia menutup pintu dan tiba-tiba di belakang pintu berdiri sosok Ayu. Ia menunduk, menangis dan sedih. Bob, bangun Bob, kata Restu berusaha membangunkan Bobby. Tapi Bobby tidak bangun juga. Ayu berdiri di sana dan menatap Restu. Bob katanya mau ngadepin bareng. Restu masih berusaha membangunkan Bobby dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya. Lalu Bobby terbangun dan mengucek matanya. Kenapa sih lo berisik malam-malam, diganggu setan lo? Bobby kesal, tidur nikmatnya terganggu. Ayu di sini Bob, Ayu di sini, kata Restu. Di mana? Di situ. Restu menunjuk ke arah pintu. Dan di sana tidak ada siapa-siapa, sepi dan senyap. Kayaknya lo habis mimpi buruk deh, kata Bobby sambil merebahkan badannya lagi ke kasur lalu menarik selimutnya. Pagi harinya ketika Bobby bangun, Restu sudah tidak ada di kamarnya. Padahal itu masih pagi dan belum waktunya berangkat kerja. Dan pada saat itu Bobby merasa bersalah. Restu pagi itu sebenarnya ke kampus Ayu buat nyari temannya yang namanya Jessie. Jessie ini satu-satunya teman dekat Ayu. Restu beberapa kali ketemu tapi ya nggak akrab. Jessie ada kelas pagi, makanya Restu samperin ke kampus. Ayu ngikutin gue, kata Restu saat bertemu Jessie di kantin kampus. Ngikutin gimana? Dia ngehantuin gue, dia nongol ngejar gue, kata Restu. Serem gila, halu kali lo ah. Beneran kagak bohong gue. Lalu Restu nyeritain semua yang ia alami. Jessie mendengarnya dengan seksama. Lalu Jessie mengendus-ngendus tubuh Restu dan... Iya bener, ini aroma Ayu. Bener kan gue gak bohong, kata Restu. Ya udah kalau urusan ginian sih kayaknya gue gak bisa bantu ya. Gue bukan anak indigo soalnya, kata Jessie sambil mengambil tasnya di meja. Gue pengen tahu apa yang terjadi sama Ayu setelah pisah sama gue. Gue curiga ini ada hubungannya, kata Restu. Gue ada kelas sekarang, kalau lo mau nunggu nanti gue ceritain. Tapi Restu pada saat itu juga harus berangkat kerja, jadi ya udah kita bikin janji aja ntar, kata Restu. Di kantor Restu sampai googling orang pinter alias dukun. Restu sayang ke Ayu tapi bukan arwahnya juga yang ngejar-ngejar. Masuk kamar mandi aja Restu nggak berani ngunci. Dan malamnya Restu ketemu dengan Jessie lagi. Jessie cerita soal Ayu. Jadi setelah Ayu putus dengan Restu, Ayu depresi berat. Ia merasa nggak berguna dan hari-harinya kosong. Restu dan Ayu punya kebiasaan teleponan jam 10 sampai jam 11 malam. Kalaupun nggak bisa, mereka hanya chat bertukar cerita. Restu sering jadi tempat Ayu ngeluh dan Restu selalu betah dengerin. Tapi sejak pisah, Ayu nggak bisa cerita ke Restu lagi. Walau Jessie teman dekat Ayu, tapi Ayu kelihatan segan kalau mau curhat ke Jessie. Sesekali Ayu cerita tapi nggak bisa tiap malam juga. Jessie bilang dia mau kok dengerin Ayu setiap hari,
Tapi Ayu bilang kasihan pacarnya Jessie. Kalau pacarnya Jessie kesel terus Jessie diputusin gimana? Tiap malam Ayu jadi anxiety dan sering nangis sendirian. Jessie sering lihat Ayu masuk kuliah dengan kuyu dan seperti tanda tak tidur semalaman. Lalu suatu waktu Ayu tiba-tiba jarang ngontakin Jessie. Di kampus juga Ayu berubah, lebih semangat dan lebih fresh. Ayu juga lebih rajin dandan dan waktu Jessie nanya, Ayu bilang, "Gue mau berubah. Gue nggak boleh jadi cewek ngebosenin. Ini gue yang baru, Jess," kata dia. Beberapa waktu kemudian Jessie mendengar sebuah kabar bahwa Ayu punya pacar baru. Namanya Hilman, anak sekampus tapi beda jurusan. Jessie senang karena Ayu akhirnya move on. Sekian bulan Ayu asik dengan dunianya, sampai suatu waktu ia menghubungi Jessie lagi dengan bilang, "Gue capek hidup, Jess." Jessie yang kasihan dengan temannya itu berusaha ngulik masalah Ayu, tapi Ayu enggan bercerita. Sampai Jessie mendengar kabar Ayu meninggal. Membayangkan hari-hari terakhir Ayu, Restu benar-benar merasa sedih. Dia menyesal meninggalkan Ayu. Dia nggak pernah mikir kalau itu bisa ngancurin Ayu sejauh itu. Restu jadi ngerti kenapa Ayu ngejar-ngejar dia. Satu-satunya yang Restu inginkan saat itu adalah Ayu jadi tenang. Ayu datang untuk menyampaikan sesuatu, maka Restu nggak boleh kabur. Begitu pikirnya. Malam itu Restu beraniin diri pulang ke apartemen. Aroma parfum Ayu masih memenuhi ruangannya. Tapi Restu kini lebih tenang, tidak panik dan berusaha tidak takut. Restu menunggu kemunculan Ayu sampai larut, tapi Ayu tak kunjung muncul dan lama-lama Restu tertidur karena terlalu capek. Itu hari yang panjang dan sangat melelahkan. Restu terjaga di sebuah taman dan hamparan rumput hijau. Kabut putih menutupi rindangan pohon. Langit putih dan terang. Ia melihat Ayu berdiri tegak memandang ke arahnya dengan wajah senyum yang aneh. "Kak, Ayu masih nunggu kakak," kata Ayu. Tiba-tiba Restu terbangun dan itu hanyalah mimpi. Tapi apa tandanya? Paginya Restu menerima telepon dari Bobby. "Restu, lo kemana?" "Balik ke apartemen gue." "Lo marah ya sama gue?" "Kagak, gue cuma mau berdamai aja." "Berdamai sama setan?" "Ada yang Ayu pengen sampein, tapi gue nggak tahu apa." "Restu, gue nggak percaya setan-setanan, tapi gue habis nanya ke temen gue yang paham ginian." "Terus?" "Katanya lo mending nyekar ke makam Ayu, sekalian lo ketemu keluarganya. Siapa tahu lo dapat sesuatu kan." "Tapi kan keluarganya di Kalimantan." "Ya itu saran sih, terserah lo." Aroma di kamar Restu tak pernah hilang. Ayu juga beberapa kali terus datang. Tapi Restu berusaha tegar dan ia kadang berusaha mengajak Ayu ngobrol, tapi Ayu hanya menangis dan terdiam. Sebulan kemudian Restu terbang ke Kalimantan, berkunjung ke makam Ayu dan Restu juga bertemu adik Ayu. Restu berusaha menggali informasi soal Ayu, tapi adiknya nggak tahu banyak. "Ada nggak yang kakak kamu tinggalin, kayak pesan atau apa gitu?" "Nggak ada kak, nggak tahu kalau di HP-nya. Kami nggak pernah buka HP-nya karena dikunci sama password," kata adiknya. "Handphone, boleh kakak lihat?" kata Restu. Adik Ayu masuk ke kamar lalu keluar membawa HP yang Restu kenal. Restu mencoba dengan password lama yang ia ingat. Ternyata benar, Ayu tak pernah mengubah password itu. Tanggal jadian mereka. Disitulah Restu menemukan chat Ayu dengan pacar barunya. Ternyata Ayu terjebak dalam toxic relationship. Restu menangis sejadi-jadinya. Ia tambah menyesal meninggalkan Ayu saat itu. Itu semua gara-gara dia. Dari chatnya yang ia lihat, Hilman berperilaku kasar, suka memaksakan sesuatu, dan Hilman yang mengenalkan Ayu dengan narkoba, obat depresi katanya. Setelah mulai candu, Ayu mulai jadi bulan-bulanan Hilman. Dipaksa mengirim foto nudes, dipaksa tidur bareng, dan ketika Ayu menolak, Hilman menolak berbagi obat. Saat Ayu menolak keinginan Hilman, seringkali Hilman membalas dengan, "Ah nggak asik lo, pantes cowok lo yang dulu mutusin lo," kata Hilman.
Ayu pasti sangat tertekan dengan kelakuan Hilman, sementara ia tak punya tempat bersandar. Terakhir Ayu bilang dia capek mau mati aja, terus Hilman cuma balas, suka-suka lo lah gitu. Hati Restu hancur lebur, porak-poranda. Ia menangis jadi-jadinya di ruang tamu rumah keluarga Ayu. Ia menyesal dan sungguh sangat menyesal. Selama ini Ayu seperti ingin bilang, "Kak, aku masih sayang kamu. Kak, bela aku dijahati, Kak." Lalu Restu pulang dengan perasaan marah pada dirinya sendiri, juga pada Hilman. Dia berusaha mencari Hilman, tapi Hilman sudah lama tak muncul di kampus. Ia juga membuat laporan polisi, tapi polisi juga tak berbuat banyak. Aroma parfum di kamarnya juga sudah hilang sejak ia kembali dari Kalimantan. Tapi Ayu sempat datang menemuinya dalam mimpi dan dia bilang, "Terima kasih Kak, sudah bela Ayu. Ayu tahu kakak masih sayang, tapi Ayu mau pamit." Kata Restu, di luar sana banyak perempuan seperti Ayu yang dimanfaatkan dan terjebak dalam hubungan yang buruk. Banyak yang menyimpan kesedihan namun tak bisa dibagikan. Perempuan yang ingin dibela tapi tak tahu harus minta pembelaan pada siapa. Maka kalau itu ada di sekitar kita, bantulah dan kuatkanlah. Jangan malah dicerca karena tidak semua orang sekuat itu dan setiap orang punya batasnya masing-masing. Sekian.